Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah habibinal mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi salam penghormatan kepada manusia termulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang di dalamnya ada itqum minan nar. Semua kita umat Islam sangat merindukan bulan ini, bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bulan Ramadan adalah bulan yang syarat dengan hikmah untuk diraih oleh kita semuanya, umat daripada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita semua sangat merindukan perjumpaan kita dengan bulan suci Ramadan. Di bulan Rajab, kita sudah mulai melantunkan doa-doa setiap selesai kita sholat berjamaah, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampai hari ini, bahkan akan sampai hari terakhir dari bulan Sya'ban, doa ini akan dilantunkan oleh umat Islam yang sangat merindukan pertemuannya dengan bulan suci Ramadan. Mengapa umat Islam sangat merindukan bulan suci Ramadan? Karena umat Islam paham bahwa bulan suci Ramadan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kriteria umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya pendek, tentu ibadahnya kurang, dan boleh jadi dosanya banyak. Oleh karena itu, mari kita menyadari bahwa kita ini manusia, banyak khilaf, banyak dosa. Bukan berarti bahwa khilaf dan dosa itu sengaja kita buat lalu kita tebus di bulan suci Ramadan. Memang manusia ini adalah makhluk yang kadang-kadang khilaf, kadang-kadang lupa. Oleh karena itu, saya mengajak kita semuanya, mari kita menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan niat untuk beribadah semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan yang kondisinya, situasinya sudah agak berbeda dengan 2 bulan suci Ramadan yang lalu. Karena 2 bulan suci yang lalu kita masih diliputi oleh pandemi, yaitu COVID-19. Dan hari ini berita yang kita dengar bahwa COVID di seluruh dunia sudah melandai. Oleh karena itu, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena COVID ini sudah melandai, maka mari kita maksimalkan sholat berjamaah kita di masjid, di surau, di musalla, atau di tempat-tempat yang terjangkau oleh kita semuanya untuk meraih
daripada keberkahan daripada bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahawa untuk atau dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, maka kita umat Islam perlu mempersiapkan diri, tentu dengan bekal-bekal yang sangat dibutuhkan di bulan suci Ramadan. Apa itu? Yang pertama adalah apa yang disebut dengan az-ziyadah an-nafsiyah, ya, bekal jiwa, bekal mental, ya, tentu bekal keimanan. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya adalah ibadah pokoknya itu adalah puasa, as-siyam. Dalam ayat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ibadah pokok perlu ditegaskan di sini bahawa kita umat Islam harus siam, ya. Harus siam di bulan, wajib siam di bulan suci Ramadan bila kita tidak berhalangan. Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, ya, petunjuk jalan yang lurus, dijelaskan bahawa siapa yang tidak puasa padahal dia itu tidak berhalangan secara syar'i di bulan suci Ramadan, maka ibadah lainnya itu mardud, ya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang umat Islam tidak ada halangan lalu tidak berpuasa karena tidak menganggap puasa itu sebagai kewajiban mukallaf baginya, tapi dia rajin solat. Dia rajin solat, dia rajin berinfak, dia rajin bersedekah dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, penjelasan daripada ulama yang dituangkan di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad bahawa meskipun banyak ibadah tapi tidak puasa, maka ibadah yang banyak itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bahawa puasa itu betul-betul menjadi ibadah pokok di dalam bulan suci Ramadan. Tidak ada puasa 29 atau 30 hari di luar bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari kita puasa di bulan suci Ramadan. Dan karunia Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat Islam yang tinggal di negara Indonesia, di bangsa Indonesia, karena puasa kita hanya berdurasi sekitar 14 jam. Itu berbeda dengan saudara-saudara kita yang berada di kutub barat, ya, di kutub utara, yang puasanya mencapai 20 jam satu hari. Oleh karena itu, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pondasi yang kuat untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Dan puasa ini tentu ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah az-ziyadah al-ilmiyah, bekal ilmu. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahawa ibadah puasa itu adalah ibadah tahunan, ya, ibadah Ramadan, ibadah tahunan. Oleh karena itu, ilmu yang terkait dengan ibadah puasa harus kita baca kembali, harus kita ingat kembali supaya puasa kita itu insya-Allah sah dan pahalanya maksimal. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, maksudnya tidak makan, tidak minum, tapi kata Rasulullah dia itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Yang dia dapatkan hanya haus dan lapar. Ini artinya bahawa puasa kita itu tidak cukup dengan hanya tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan hubungan seksualitas suami istri di siang hari. Tetapi lebih daripada itu, seluruh panca indera kita harus berpuasa, harus dilatih, ya, harus dilatih untuk tidak dipergunakan pada hal-hal yang negatif, lebih-lebih lagi pada hal-hal yang haram, supaya puasa kita itu
dinilai, diberi ganjaran yang maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat, pembaca daripada Tribun, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ini sangat penting ya. Ilmu bisa diperoleh dengan berbagai media, dengan berbagai sumber. Hari ini kita sudah hidup di zaman yang serba canggih. Jadi ilmu ini bisa diakses ya. Bisa diakses melalui media-media online. Ya, di sana banyak ustadz, banyak ulama yang memberikan pencerahan, tausiah agama, ceramah-ceramah agama. Oleh karena itu, mari kita sisipkan sedikit waktu kita untuk mendapatkan, untuk mengakses ilmu-ilmu agama, khususnya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini. Kaum muslimin yang berbahagia, yang ketiga yang paling penting untuk kita siapkan untuk marhaban ya Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan, ialah az-ziyadah al-maliyah, ya bekal harta. Jadi kita semua harus menyiapkan harta. Yang dimaksud harta di sini ialah bukan untuk membeli pakaian baru atau berpoya-poya berbelanja, bahkan berlebih-lebihan di dalam belanja makan, belanja minum di bulan suci Ramadan. Tetapi apa tujuannya kita persiapkan harta di sini ialah supaya kita dapat berinfak ya, berbagi di bulan suci Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita selama masa pandemi ini kehilangan mata pencahariannya, kehilangan pekerjaannya, dan tentu bisa dipahami bahwa mereka sangat merasakan kekurangan materi, kekurangan nafkah di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi saudara-saudara kita adalah yang berkeluarga, yang ada anak, ada keluarga, lalu tidak ada pekerjaan. Maka kesempatan terbaik bagi umat Islam yang punya harta berlebih untuk menyiapkan hartanya, untuk diinfakkan, untuk disedekahkan di bulan suci Ramadan. Saya pribadi sangat menyarankan supaya muslimin di bulan suci Ramadan itu berinfak langsung kepada orang. Langsung. Nah, itu lebih afdal karena umat Islam itu kadang-kadang lebih suka, lebih cenderung menafkahkan hartanya di pembangunan fisik, sementara tetangganya ada yang kelaparan. Ini saya menghimbau supaya umat Islam di bulan suci Ramadan menyisihkan sebagian daripada hartanya untuk berinfak. Dan infak sedekah kita di bulan suci Ramadan sesuai dengan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali, bahkan 700 kali lipat. Nah, ini tentu hal yang sangat penting untuk kita raih di bulan suci Ramadan. Momen Ramadan, momen yang tidak boleh kita abaikan, momen yang tidak bisa kita lalai, tetapi mari kita maksimalkan fisik kita, harta kita, kesempatan kita untuk meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di bulan suci Ramadan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rahmat, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa mudah-mudahan semua umat Islam yang profesinya berbeda-beda, ada yang di pemerintahan, ada yang di swasta, mari kita kerahkan energi kita untuk menciptakan suasana aman dan damai dalam rangka melaksanakan ibadah ya amalia Ramadan dengan penuh khusyuk, dengan penuh ketenteraman, dengan penuh kedamaian. Ini kita harus ciptakan dan kita harus wujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya bagi umat Islam yang ada di Provinsi Kalimantan Barat,
yang ibu kotanya adalah kota Pontianak yang sangat kita cintai ini. Saya kira demikian. Mudah-mudahan tausiah ini ada berkahnya dan ada manfaatnya bagi kita semuanya, terutama bagi pribadi saya sebagai mubalik, sebagai penceramah di sini. Mari kita tutup dengan membaca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, birahmatika ya arhamar rahimin. Hadanallahu wa iyyakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.